Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak perkembangan dunia otomotif. Mobil yang awalnya menggunakan teknologi konvensional lalu berkembang ke arah mobil electric vehicle atau mobil listrik, kemudian berkembang lagi mobil hidrogen, dan berkembang lagi tenaga surya atau solar cell, teman-teman. Nah, ini sedang heboh sekali. Seperti inilah penampakan kendaraannya. Nah, ini sedang dikembangkan oleh perusahaan di Belanda, Lightyear. Nah, uniknya teman-teman, ternyata Indonesia sudah jauh lebih dulu mengembangkan teknologi ini lewat ITS Surabaya. Ya, jadi kampus di Indonesia sudah mengembangkan ini 9 tahun yang lalu. Bayangkan, 9 tahun yang lalu sudah mengembangkan teknologi ini dan sudah diikutkan dalam kompetisi di Australia. Dan ternyata di tahun 2024 ini sedang geger di Belanda mengembangkan ini. Nah, Indonesia karena mereka nggak dapat panggung, maka mereka nggak bisa mengembangkan teknologi ini. Oke, kita simak yang di Indonesia seperti ini, teman-teman. Luar biasa, prediksi Pak dosen tadi benar ya. 5 tahun yang akan datang eranya electronic vehicle, dan betul ya di tahun-tahun itu. Kemudian mungkin ini 9 tahun yang akan datang baru solar cell. Oke, kita simak selanjutnya. Ini sedang dikembangkan di Belanda, teman-teman. Karena itu, gagasan membuat BEV yang dayanya diisi ulang dengan tenaga surya atau solar car menjadi hal menarik. Hal itu sedang digarap perusahaan rintisan asal Belanda, Lightyear. Lightyear, seperti kami kutip dari media otomotif Top Gear, didirikan pada 2016 oleh sejumlah insinyur dan teknisi Belanda yang pernah ikut kompetisi membuat mobil tenaga surya. Pada 2021, Lightyear mengumumkan kemitraan dengan Valmet Automotive. Perusahaan Finlandia itu punya pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai pembuat mobil untuk perusahaan lain. Valmet pernah membuat mobil untuk BMW, Saab, dan Porsche. Versi pertama mobil Lightyear dijual 150.000 euro per unit. Total 10.000 unit dipesan sejak 2021 sampai akhir 2022. Sementara versi selanjutnya, Lightyear 2 sudah dipesan 20.000 unit. Semua dalam proses pembuatan di pabrik Valmet di Finlandia. Sedan bertenaga surya ini mulai dikenalkan ke khalayak pada 2016 dengan nama Lightyear One. Walau kini versi komersial perdana malah dinamai Lightyear Zero. Baik versi pertama maupun kedua hanya tersedia di Uni Eropa. Tim desain merancang mobil yang aerodinamis utamanya untuk mengurangi hambatan. Sebab angin bisa berpengaruh pada laju dan kestabilan mobil. Di atap mobil mengikuti bentuk kendaraan itu dipasang panel surya. Lightyear Zero dilengkapi baterai berdaya 61,2 kWh, lebih kecil dari baterai Tesla 3 model standar. Meski demikian, Lightyear Zero diklaim bisa melaju sampai 725 km dalam kondisi baterai penuh. Dibandingkan dengan Tesla Model 3, jarak tempuh Lightyear Zero lebih jauh 122 km. Masalahnya, jarak tempuh itu berdasarkan pengujian internal, sebab belum satupun mobil Lightyear dikirimkan dan dipakai konsumen. Semua masih diproduksi di Finlandia. Meski demikian, animo pada mobil itu tetap tinggi. Buktinya, Lightyear 2 sudah dipesan 20.000 unit. Manajemen Lightyear mengklaim bahwa produk kedua mereka ini mampu menempuh jarak hingga 800 km dalam sekali pengisian daya.
Meski disebut bertenaga matahari, ternyata Lightyear tetap butuh pengisian daya dengan listrik di rumah atau bangunan lain. Tenaga surya hanya berfungsi menambah daya untuk disimpan di baterai selama mobil dikendarai, sementara sumber tenaga utamanya adalah daya hasil pengisian selama 12 jam. Dengan pengisian daya dari listrik, jarak tempuhnya bisa 725 km. Jika ditambah daya tenaga surya, jarak tempuhnya bertambah 200 km. Sebenarnya ada pabrikan lain yang juga mau membuat mobil tenaga surya. Perusahaan Jerman Sono Cars menggagas model crossover. Akan tetapi perusahaan rintisan asal Jerman dikabarkan sudah menghapus hasrat memproduksi mobil. Mereka malah hanya akan fokus membuat panel tenaga surya. Oke teman-teman, jika ini diproduksi beneran di Indonesia ini sangat menguntungkan karena kita berada di area Khatulistiwa yang mana sepanjang musim itu selalu ada sinar matahari, maka kebutuhan akan tenaga surya ini akan terpenuhi sepanjang masa. Oke, ini sangat menarik dan Indonesia sebenarnya bisa mengembangkan ini karena 9 tahun yang lalu sudah mengembangkan teknologi ini. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.